Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Balik lagi nih bersama dengan Kak Dian dan kakak-kakak pendamping Bina Iman yang lain. Adik-adik masih setia kan untuk mengikuti Bina Iman online setiap hari Minggu? Wah, hebat nih untuk adik-adik yang masih setia mengikuti Bina Iman online. Nah adik-adik, minggu ini kan kita udah masuk minggu 3 Prapaskah. Kira-kira bacaan hari ini membahas tentang apa ya? Adik-adik penasaran nggak? Kalian juga penasaran nih. Oh iya, jangan lupa ya untuk mempersiapkan kitab sucinya agar adik-adik dapat ikut bersama-sama dengan kakak-kakak membaca bacaan hari ini. Sekarang kita mulai bina imannya ya. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam acara Bina Iman secara online. Sebelum kita memulai acara, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu di sepanjang malam, sehingga di pagi ini kami boleh bangun, boleh mempersiapkan hati, pikiran, budi hati kami untuk mengikuti kegiatan Bina Iman secara online di rumah kami. Kiranya Bapa berkati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman dan sabda-Mu, boleh merenungkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, yuk kita siapin Alkitab kita. Kita baca sama-sama Injil Yohanes 2 ayat 13-25. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku."
Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi. Di sini kita akan membahas apa sih makna yang dapat kita ambil dari Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Kita baca ulang dulu yuk, ayat 18 sampai ayat 21. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah adik-adik, di ayat 19 tadi ada sangkut pautnya loh dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tadi Yesus bilang, rombaklah bait Allah ini. Itu terjadi saat peristiwa Yesus dicambuk, Yesus dipukuli, Yesus diludahi, Yesus disuruh untuk memagul salib, dan pada waktu Yesus disalibkan. Nah, kalau aku akan mendirikan bait Allah ini kembali dalam waktu 3 hari, itu adalah peristiwa saat setelah Yesus wafat, 3 hari kemudian ia bangkit. Nah, dari peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu, banyak sekali orang Yerusalem yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Yesus gak percaya kepada mereka. Karena apa? Karena Yesus sudah lebih tahu apa yang ada di dalam hati mereka jauh sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dari peristiwa tadi, adik-adik percaya gak sih bahwa apa yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah tertulis di Alkitab itu benar-benar terjadi? Dan adik-adik percaya gak sih kalau Tuhan Yesus bisa melihat apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita katakan sebelum kita melakukannya? Nah, apa sih contoh-contoh perbuatan positif dan perbuatan tidak positif? Perbuatan tidak positif berarti perbuatan negatif ya adik-adik. Sebenarnya perbuatan positif itu adalah semua perbuatan yang baik, kayak berdoa, membaca Alkitab, membantu orang tua, sayang keluarga, membantu adik, tidak dendam. Itu perbuatan positif adik-adik. Dan perbuatan positif itu adalah perbuatan yang Tuhan Yesus suka. Dan kita berarti gak boleh ngelakuin perbuatan negatif ya adik-adik. Perbuatan negatif itu bisa dalam hal kecil juga loh. Misalnya kita marahin adik, itu udah perbuatan yang Tuhan Yesus gak suka. Kita membantah orang tua, kita berantem sama adik atau kakak, kita dendam, kita iri, itu perbuatan yang Tuhan Yesus gak suka adik-adik. Nah, jadi
Yuk kita sama-sama belajar untuk selalu melakukan perbuatan yang positif untuk menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, pernah dengar gak sih kalau masa prapaskah adalah masa yang tepat untuk bertobat? Kenapa sih begitu? Karena Tuhan Yesus mengajak kita untuk masuk ke dalam penderitaannya sebelum nantinya kita diajak untuk bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus menuju kehidupan yang kekal. Iya adik-adik, penderitaan yang dimaksud Yesus itu bukan kita sama-sama disalib, bukan ya. Kita itu disuruh berpantang dan berpuasa. Kalau puasa mungkin untuk orang-orang yang sudah dewasa ya. Nah kita diajak untuk berpantang. Berpantang itu apa sih? Jadi misalnya kita melakukan hal yang kita sukai sebelum masa prapaskah ini. Tapi di saat masa prapaskah ini kita harus mengurangi. Misalnya sebelum masa prapaskah ini adik-adik suka banget makan daging atau adik-adik suka banget makan permen. Tapi di masa prapaskah ini adik-adik diajak untuk mengurangi makan daging, mengurangi makan permen. Jadi kalau misalnya adik-adik setiap hari dalam seminggu itu selalu makan permen, di masa prapaskah ini adik-adik hanya boleh memakan 1 atau 2 kali permen dalam seminggu. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama belajar untuk selalu melakukan hal yang positif. Kita juga belajar untuk berpantang meskipun sedikit demi sedikit. Yang penting kita sudah belajar agar kita ikut bersama teman Tuhan Yesus bangkit dan mendapatkan hidup yang baru. Nah, kita berdoa juga di hidup yang baru ini, semoga kita menjadi pewarta kabar gembira Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Bu Anas. Kita akan membuat aktivitas ya. Aktivitas kali ini kita akan membuat gambar gereja dan menempel juga ya. Bahan dan alat yang dibutuhkan: 1 lembar kertas buffalo, pola gambar gereja. Bahan-bahannya itu ya. Terus alat yang kita butuhkan adalah spidol atau pensil warna, lem, dan juga gunting. Pertama-tama kita gunting dulu ya pola gambar gereja yang sudah kita buat menjadi seperti ini. Setelah itu kita lipat 1 lembar kertas buffalo yang ada tadi menjadi seperti ini. Nah, guntingan gambar pola gereja kita tempelkan ya. Setelah itu kita warnain, hasilnya seperti ini. Jangan lupa diwarnain yang bagus. Terus sisi kertas kosong sebelahnya bisa kalian kreasikan. Kalian tuliskan, "Aku rindu rumah Tuhan," yang sebagus-bagusnya ya. Adik-adik, aktivitas kali ini cukup sekian ya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat berkreasi. Dadah. Bagaimana adik-adik semuanya? Senang tidak mengikuti kegiatan Bina Iman? Bagus kan lagu-lagunya, renungannya, aktivitasnya? Dan sebelum kita menutup acara ini, mari kita berdoa membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih karena kami boleh mengikuti acara Bina Iman ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu lewat para pembimbing kami. Berkatilah mereka agar tetap setia mendampingin kami selalu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk selalu berbuat baik kepada sesama kami, kepada orang tua kami, kepada orang-orang sekitar kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah.
Gimana Bina Iman tadi? Seru kan? Nah adik-adik, masih inget nggak bacaan tadi diambil dari Injil apa? Jangan sampai lupa ya. Semoga materi yang tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak pendamping dapat bermanfaat untuk adik-adik. Jangan dilupain materinya. Kalau bisa, rajin-rajin ya baca kitab suci. Terus, aktivitas yang tadi udah diajarin oleh Bu Anas, kalian buat semenarik mungkin. Habis itu, difoto dan dikirim ke grup Bina Iman. Nantinya, aktivitas adik-adik akan diupload di Facebook dan di Instagram Bina Iman Gregorius. Keren kan kalau foto-foto kalian akan ada di situ? Nah, adik-adik, di masa pandemi seperti ini, adik-adik jangan lupa ya untuk terus menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Jangan lupa rajin-rajin cuci tangan, dan kalau terpaksa adik-adik harus keluar rumah, harus jaga jarak, dan jangan lupa menggunakan masker. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya Bina Iman kita. Sampai bertemu di Bina Iman minggu depan. Dadah!